Nah, dalam saya menyampaikan materi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan dari pembuka, kemudian saya masuk ke penyajian, kemudian saya masuk ke penutup. Dalam pembuka, saya biasanya terlebih dahulu menyapa mahasiswa. Kemudian saya melakukan yang namanya brainstorming, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka di bidang pertanian organik. Kemudian saya mengingatkan CPL, kemudian saya melakukan review materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ketiga tentang pupuk hayati. Kemudian saya masuk ke penyajian, di mana di penyajian saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengomposan untuk mengurangi limbah organik, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip pengomposan, menjelaskan tentang jenis-jenis pengomposan, menjelaskan metode pengomposan serta tahapan pengomposan dan cara pengomposan. Dan saya menjelaskan tentang beberapa jenis bioaktivator dalam pengomposan. Yang terakhir, di penutup saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi sejauh mana yang mereka sudah pahami dalam pemberian saya materi. Kemudian di akhir saya akan memberikan tugas, yaitu berupa artikel, baik secara nasional ataupun secara internasional yang mereka review tentang bioaktivator yang sudah dilakukan atau diteliti 5 tahun terakhir. Kemudian di akhir sesi, saya biasanya tidak lupa untuk memotivasi mahasiswa agar mereka menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan akan menjadi petani-petani milenial di masa kini. Baik, itu selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Pada makan pagi ya? Siang. Oke, pada makan pagi. Udah diet ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang sebagai pengolahan bahan dan juga dikatakan sebagai pengomposan. Kalau kita tahu penting sebenarnya dilakukan yang namanya pengomposan ini, ya. Gunanya apa? Kalau kita melakukan pengomposan, mengurangi limbah, ya. Nah, kalau perbedaan bahan organik dan kreatif dan organik ini perbedaan bahan organik dan kompos. Karena ada juga tiga organik, bahan organik, kompos, dan humus. Sekarang ini cuma dipelajari. Bedanya bahan organik dan oke, kita lanjut ya. Ini ada sebenarnya sifat dan karakteristik dari bagaimana pengomposan itu bisa berhasil. Karena memang kadang ada dia kalau dia aromanya dipakai, tapi bukan berarti kalau dia tidak terlalu seperti jadi dibuang, tapi dia tidak maksimal atau optimal daripada yang masuk. Nah, karakteristik sebenarnya gimana? Nah, kalau karakteristik itu dan sifatnya, yang pertama dia pasti akan mengandung usaha yang banyak. Ya, ini berapa, B-nya berapa, B-nya berapa, ya. Nah, jadi kalau memang kelemahan dari organik yang dihasilkan dari komposisi itu adalah dia slow release. Makanya kebanyakan petani enggan menggunakan, kenapa? Lembat, dampaknya lembat. Kalau yang awal tadi ketika diinginkan seminggu dia panas. Kalau ini dia butuh berbulan. Tapi memang walaupun dia agak lama, cuma dia kan bisa dalam waktu yang berkelanjutan. Kemudian yang lainnya pada sini dia bisa memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Jadi tidak hanya manusia aja yang proses sehat, ya. Tanah juga berfungsi. Kalau tanah sehat, ya pasti produksi tanamannya juga tinggi. Ya. Jadi kayak gini, di dalam tanah itu sebenarnya banyak usaha, tapi terkadang dia diikat oleh apa? FE, diikat oleh AL. Makanya untuk tanah yang
dia harus namanya memang slow release atau lambat, dia bisa bertahap dulu ya. Jadi mungkin bisa naik 1, jadi misalkan dari 3 ke 4, ke 5. Oke, kita lanjut dari sifat biologi tanahnya. Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ya, di jumlah mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini ternyata bisa mengeluarkan yang namanya hormon, hormon oksin, ya, giberelin, yang akhirnya akan berakhir dulu. Jadi dia di dalam kompos tadi sudah kita lakukan pengomposan. Jadi ada yang namanya nanti kita belajar bioaktivator. Gunanya untuk mempercepat kompos. Kalau tidak kita kasih yang namanya bioaktivator ini bisa lama, misalkan 3 bulan, 5 bulan namanya. Tapi kalau kita kasih bioaktivator atau mikroorganisme, jadinya dia mempercepat. Terus kemudian dari si komposnya juga lebih kaya akan apa? Lebih kaya bersekarang. Jadi kayak juga ada mikroorganisme yang isi ulang tanah. Nah, jadi kalau biologi itu adalah meningkatkan jenis mikroorganisme. Jadi semakin banyak, ya semakin bagus ya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan dari proses pengomposan, ya. Jadi kita lihat dulu berapa rasio KRM ini paling penting. Karbon dan nitrogennya. Karbonnya nggak boleh terlalu tinggi, atau karbonnya nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, tidak ada energi untuk mikroorganisme. Jadi harus ada ya bisa sampai 12, ya. Kemudian kita lihat ukuran bahan yang kita komposkan itu biasanya harus lebih kecil. Kalau misalkan nih kalian mau mengkomposkan misalkan batang jagung, sebenarnya udah tutup aja gitu. Tapi kalau kita cacah, jadi udah cepat. Atau kalian mau mengkomposkan sendiri di rumah, kompos sederhana, sisa sayuran yang sudah potong-potong jadi kecil itu kan cepat. Dia ukuran atau sendiri suhunya. Jadi makanya nanti ada beberapa metode dalam pengomposan, ada yang dia cara apa tadi? Bukan berarti apa? Aerob ya, aerob. Ada yang tidak, ada yang pakai kayak apa namanya? Oksigen itu ada, tidak. Ada yang tidak menggunakan oksigen, ya. Begitu